Halo, kali ini saya akan membahas tentang filter. Yang ini, filter itu ada banyak, dari mulai convert for smart filter sampai sini. Tapi saya akan membahas mulai dari convert for smart filter. Definisinya, menggabungkan, mengedit, menambahkan filter tanpa merusak layar tersebut, dan berguna untuk memudahkan kinerja saat menggunakan Photoshop, terutama yang sering menggunakan layer. Contohnya, ini kita duplikat dulu dengan Ctrl J, kemudian convert. Kalau convert to smart object, oke. Kita edit dengan raw filter. Ini shortcutnya Shift Ctrl A. Kita coba kurangin highlight-nya ya. Oke, udah. Nah gini, tapi kita coba pakai tanpa di convert, tanpa smart filter itu. Kita hide dulu, diduplikat, kemudian Ctrl A. Kalau pakai ini kita bisa dirubah nih. Nah ini nih masih kayak gini, bisa diubah lagi ke semula gini. Tapi kalau ini, kalau Shift Ctrl A itu udah nggak bisa, udah paten gitu. Jadi perbedaannya kalau pakai smart filter itu bisa diotak-atik lagi, tapi kalau layer biasa tanpa convert for smart filter itu nggak bisa itu ya. Kita hapus lagi aja. Kemudian adaptive white angle untuk mengadaptif gambar yang white gitu loh. Tadinya kan gambarnya cembung, terus diatur di sini bisa. Kemudian ke kamera raw filter. Kamera raw filter kayak tadi ya. Contoh, Ctrl J, kita duplikat dulu, terus kita Shift Ctrl A. Nah, raw filter itu isinya ini. Yang sering digunain ini paling. Terus yang sering digunain ini, isi editing, kemudian curve, highlight sama dark shadow, ketajaman, terus ini hue, saturation, luminance, split toning, lens correction, effect. Ini hampir semua dipakai ya. Ini hampir semua dipakai di kamera raw filter. Jadi kalau sebelum ngedit atau setelah ngedit biasanya ada pembenahan warna ya, pakainya ini. Kemudian kita ke lens correction. Lens correction itu gunanya untuk mengkoreksi lensa apa yang aku pakai. Contoh Sony, kamera model apa, ini lensanya 785 f1. Oke. Kemudian liquify itu gunanya untuk seperti smudge tool, itu membenarkan yang bengkok-bengkok. Nah contoh ya, ini kan ada yang bengkok nih, ini ada yang bengkok, kita betulin dikit, set. Terus mana, udah lurus semua kok. Biasanya ini untuk kecilin bahu bisa, kalau bahunya yang gendutan ya ada bengkok di kayak gitu pokoknya. Fungsi dari liquify untuk memberikan sapuan jari, jadi kayak ada gambar yang belok-belok kita benerin kayak pakai tangan gitu loh, cancel aja. Kemudian ke blur. Nah blur ini nggak semua aku pakai. Yang biasa aku pakai biasanya Gaussian blur, lens blur, motion blur, radial blur, shape jarang, smart blur pernah, mungkin surface blur kita buka ya, mulai dari box blur. Box blur itu ngeblurnya kayak berasa kotak-kotak gitu loh. Kita bedain ya, ini kan kotak-kotak nih,
jadi kayak blurnya itu kotak-kotak, namanya aja box. Kemudian Gaussian blur itu blurnya sempurna. Kemudian motion blur itu blurnya kayak air gitu loh, jadinya kayak gini. Nggak harus untuk ini sih, reflektif air juga bisa untuk yang foto-foto yang belakangnya ngeblurnya motion. Kemudian radial blur, yang blurnya itu kayak zooming, zoom apa spin, bisa coba ya. Nah gini, coba ya zoom, dikurangin aja, jangan terlalu banyak. Nah kayak gitu, ngeblurnya itu mengarah ke tengah, Ctrl Z aja, kemudian langsung ke blur gallery, field blur. Kita coba field blur itu kayak gini. Nah kemudian langsung ke iris blur, blurnya cuman di pinggir-pinggir. Ini kan ada area yang nggak blur, terus area yang medium, terus area yang hard. Blurnya itu blur banget. Jadi ada gradasi di sini. Kemudian ke tilt shift. Nah, tilt shift itu biasa aku gunain untuk blur yang di belakang. Kalau belakangnya nggak blur, aku dibikin blur aja pakai ini. Terus ininya taruh sini. Terus tinggal tambahin aja blurnya. Nah, sebelumnya kita cropping dulu gambarnya. Nah, yang di blur itu backgroundnya. Kenapa aku pakai ini? Soalnya blur dengan pakai tilt shift itu lebih real daripada pakai yang Gaussian blur atau box blur yang lain-lain. Kemudian pakai patch blur, ini sebenarnya kayak motion blur tapi bisa diarahin motionnya kemana, blurnya kemana, apa ke sini, ke bawah, ke atas, oke itu kan. Kemudian spin blur itu yang ngeblur tengahnya menjadi kayak muter-muter di tengah gitu. Kemudian kita ke distort. Nah, distort ini juga jarang aku pakai. Paling yang aku pakai itu wave. Nah, untuk wave itu kayak untuk biasanya aku pakai untuk reflektif pada air juga. Kita coba. Nah, ini jarang aku gunain deh. Jujur ya, kalau aku jarang gunainnya, aku ngomong jarang gunain. Nggak tahu gitulah. Paling ya tak coba. Ini jarang-jarang, palingan wave yang sering aku coba. Kemudian noise dulu sering pakai, tapi sekarang jarang kan. Soalnya sekarang jarang foto yang ada noise-nya. Dulu aku pakai paling add noise. Coba kita add noise. Ini kayak gambarnya ada noise-nya gitu kan, kayak vintage gitu. Kemudian kita ke noise reduce. Ini kan ada noise-nya nih, kita hilangin bisa nih pakai nih. Tapi kalau pakai ini detailnya itu hilang. Tapi kita bisa sih ngakalin. Kelihatan nggak sih? Nggak terlalu kelihatan ya. Ya udah, kita langsung lewatin aja. Kemudian ke pixelate jujur ini jarang aku pakai, jarang. Kemudian render yang aku sering pakai paling lens flare, kayak sejenis flare dari lensa. Nah ini coba ya, jadinya gini, ajib gimana gitu, before after gitu. Kemudian ke sharpen ini sering aku pakai untuk gambar yang kurang tajam atau gambar yang ngeblur tapi nggak terlalu ngeblur, atau gambar yang nge-shake. Contoh ya, smart sharpen. Nah, contoh bagian ini nih, bagian ini kan kurang tajam, kita tambahin aja. Bentar, kami tak duplikat dulu. Kan nggak sering sih, pernah beberapa kali motret terus nggak terlalu tajam, ya ditajemin pakai ini. Nah, ini kan tajam semua nih, kita cuman pilih beberapa aja, tinggal ini add layer mesh,
terus Ctrl I kan ini jadi hitam, terus kita beras aja nih bagian yang mau ditajemin. Ini jangan lupa putih ya, kalau ini putih ini harus hitam, nah akan kelihatan itu. Biasanya aku sering pakai untuk mata, ini kan kuku harusnya tajam, kita sapu aja. Kalau ini kurang cantik, kita kembaliin ke semula aja biar blur, gak apa-apa. Minta agak kurangin. Nah, gini kan lebih asik gitu loh, kelihatan nggak? Kalau kurang kelihatan di zoom aja, kita delete aja. Kemudian ke playlist jarang aku pakai, bahkan nggak pernah mungkin ini. Kemudian video jarang lagi. Other high pass paling, retouching pakai high pass. Gitu aja. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke.